Oke, kalian pasti mengetahui sosok Gustavo Fring dari jagat Breaking Bad bahwa dia adalah sosok yang tajam, tenang, penuh kehati-hatian dan cerdas. Selain itu juga, ia tidak mempunyai rasa takut dari ancaman kartel lain, bahkan Don Eladios dan keluarga Salamanca sekalipun. Dengan bukti ia tetap menyimpan dendam yang ia pendam selama bertahun-tahun untuk melenyapkan mereka atas kematian kekasihnya Max. Nih, tapi ada seseorang yang membuatnya sangat ketakutan, membuat dia selalu dalam mode waspada bahkan di awal pertemuannya, gitu kan. Saking waspadanya, ia harus menggunakan rompi anti peluru kemanapun ia pergi. Yang ia takuti bukanlah kartel, melainkan hanya satu individu, dialah Lalo Salamanca. Mungkin Gus berani menerjang rentetan peluru sendirian, tapi tidak terhadap Lalo Salamanca ya. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk memberikan perlindungan ekstra terhadapnya, mengawasi CCTV secara maraton dan memberikan tugas lebih kepada si Mike nih. Gus Spring mungkin adalah orang yang sangat bergantung pada logika, rutinitas, dan perhitungan. Dia berasumsi bahwa semua orang bertindak demi kepentingan bisnis atau uang. Tapi Lalo berbeda nih ya, meskipun dia pintar, dia memiliki sifat impulsif dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi orang seperti Gus. Lalo bisa melompat dari tebing, merangkak di gorong-gorong, atau membunuh orang hanya untuk mengirim pesan. Ketidakpastian inilah yang membuat Gus merasa kehilangan kendali. Itu kan berbeda dengan anggota keluarga Salamanca lainnya seperti Tuko yang pemarah atau si kembar yang hanya mengikuti perintah. Lalo memiliki insting tajam. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa Gus sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Dia berhasil mengendus proyek Super Lab gitu kan. Gus sangat menjaga kerahasiaan bisnisnya dari kartel, dan Lalo adalah satu-satunya ancaman nyata yang bisa membongkar rahasia tersebut kepada Don Eladio. Nah, lalu Salamanca ini jelas menjadi ancaman terhadap legasi dan rencana jangka panjang Gus gitu kan, karena Gus menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membangun kerajaan bisnis dan rencana balas dendamnya terhadap kartel Juarez gitu, dan lalu menjadi sosok anomali yang bisa mengendus rencana besar yang disiapkan oleh Gus selama ini. Lalu bukan sekedar pembunuh, dia adalah representasi dari keluarga Salamanca yang paling kompeten. Jika lalu berhasil membuktikan pengkhianatan Gus ini nih, maka seluruh rencana balas dendam Gus selama bertahun-tahun akan hancur seketika. Bagi Gus, kegagalan rencana ini bahkan lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Lalu fakta menariknya adalah meskipun didampingi Mike yang sangat paham terhadap intelijen, Gus dan kelompoknya sempat kehilangan keunggulan informasi nih di sini ya. Gus biasanya selalu selangkah lebih maju, namun ketika Lalo memasukkan kematiannya, Gus kehilangan arah. Dia tahu Lalo masih hidup, tapi dia tidak tahu di mana, kapan, atau bagaimana Lalo akan menyerang gitu kan. Ketakutan Gus mencapai puncaknya saat dia menyadari bahwa semua kamera pengawas dan pengawal bersenjatanya tidak cukup untuk mendeteksi keberadaan Lalo. Hal ini terlihat dari reaksi fisik Gus yang gemetar dan kecemasannya yang luar biasa di sepanjang musim terakhir Better Call Saul. Sorry nih, rada ngerebek-rebek mic-nya. Oke, lanjut, dan puncaknya mari kita bedah strategi Lalo dalam upaya mengungkap rahasia Gustavo Fring dan rencana balas dendamnya terhadap kartel. Strategi Lalo Salamanca dalam Better Call Saul sering dianggap sebagai salah satu yang paling cerdas karena ia tidak hanya menggunakan otot gitu, tapi juga intuisi dan ketenangan gitu kan. Lalu adalah satu-satunya orang yang sejak awal tidak percaya pada wajah ramah Gus Fring. Berikut nih saya jelaskan ya tahapan strategi Lalo untuk membongkar rahasia Gus dan rencana balas dendam Lalo membongkar rahasia Gus dan rencana balas dendamnya terhadap kartel Juarez, dan bahkan mungkin sudah terlihat jelas ya terhadap keluarga Salamanca juga dan jajaran kartel lainnya gitu kan. Nah, Lalo mulai mencurigai Gus itu setelah melihat pembangunan laboratorium bawah tanah yang disamarkan sebagai proyek laundry. Setelah itu, Lalo memantau pergerakan
truk-truk ayam los-polos hermanos gitu. Bahkan detail kecil itu ini pun Lalo perhatikan gitu. Dan menyadari ada yang tidak beres dengan jadwal distribusi mereka, dan awal dari kecurigaan Lalo memuncak adalah saat Lalo berhasil menyadap frekuensi radio atau telepon dan mendengar Mike berbicara dengan seseorang bernama Werner. Nah, lalu mendengar Werner yang sedang panik dan merindukan istrinya gitu kan. Nah, di sini Lalo kemudian berpura-pura menjadi orang suruhan Gus dan menelepon Werner di hotel tempat ia melarikan diri. Nah, dari percakapan singkat itu Lalo mendengar Werner menyebutkan sesuatu tentang tembok dan konstruksi gitu. Lalo tidak tahu nih awalnya siapa Werner ini. Namun setelah Mike terpaksa membunuh Werner karena melarikan diri, Gus membuat cerita sampul bahwa Werner adalah seorang insinyur yang meninggal dalam kecelakaan saat memperbaiki masalah teknis gitu kan. Lalo tidak percaya begitu saja pastinya ya. Ia mulai menggali lebih dalam lagi sehingga ia melacak dokumen per dokumen hingga akhirnya ia menemukan nama lengkap Werner ya. Ialah Werner Ziegler, dan fakta bahwa dia adalah seorang ahli kontraktor ahli asal Jerman gitu kan. Nah, di sini Lalo sadar karena Gus sangat rapi dalam menutupi jejak di Amerika. Lalo memutuskan untuk pergi ke sumbernya langsung ya, ke Jerman. Lalu mendatangi istri Werner yaitu Margaret Ziegler dengan menggunakan nama samaran Ben. Dengan pesonanya tentu ia masuk ke rumah Margaret dan pura-pura menjadi teman lama Werner. Saat Margaret sedang tidak di rumah, lalu menyelinap masuk ke kantor kerja Werner. Di sana ia menemukan sebuah penggaris geser atau slide rule ya di dalam kotak kayu yang memiliki logo perusahaan konstruksi dan daftar nama pekerja lainnya yaitu tim Jerman tersebut ya. Di penggaris tersebut terdapat petunjuk yang mengarahkan Lalo kepada salah satu pekerja kepercayaan Werner yang bernama Casper. Lalo melacak Casper ke sebuah pondok terpencil ya di hutan Jerman. Nah, terjadi pertarungan singkat di sini di mana Lalo berhasil memotong kaki Casper untuk mengancam ya dengan kapaknya, sadis banget pokoknya adegan itu. Lalu berhasil memaksa Casper untuk menceritakan apa yang sebenarnya mereka bangun di bawah tanah Laundry Goose Spring gitu. Nah, di sini dan akhirnya terungkaplah bahwa Gus sedang membangun super lab untuk produksi kokainya. Kenapa sih pembangunan super lab ini begitu dianggap berbahaya gitu kan? Nah, bagi kartel membangun laboratorium sendiri adalah pengkhianatan. Kartel Juarez ingin Gus hanya menjadi distributor kokain mereka dari Meksiko. Jika Gus punya laboratorium rahasia di Amerika, itu berarti Gus berniat memutus rantai pasokan kartel dan menjadi mandiri. Inilah bom yang ingin diledakkan lalu di depan Don Eladio. Nah, cerdasnya untuk memulai dan memuluskan aksinya ini, bahkan ia sampai harus pura-pura mati nih si Lalo ini dari serangan asasin yang dikirim oleh Gus. Kemudian ia membunuh seorang warga lokal yang wajahnya mirip dengannya lalu membakar mayat tersebut di dalam rumahnya agar semua orang termasuk Gus dan Don Eladio mengira Lalo sudah tewas gitu. Nah, kenapa ini dilakukan oleh Lalo? Tujuannya adalah agar Gus menurunkan kewaspadaannya sementara Lalo bisa bergerak bebas sebagai hantu untuk mengumpulkan bukti nyata tentang laboratorium bawah tanah tersebut gitu. Nah, oke, lanjut ke sepeninggalnya dari Jerman gitu. Lalo tidak langsung menyerang pangkalan Gus karena pengamanannya yang sangat ketat. Ada Mike di sana ya yang telah menyebarkan tim keamanan di mana-mana gitu kan. Lalu Lalo mendatangi apartemen Jimmy dan Kim. Nah, ini yang pertama ia lakukan itu adalah untuk membancing gitu. Namun di sana Jimmy nggak mau gitu untuk melakukan apa yang dipintai Lalo, itu untuk membunuh Gus ya. Untuk membuktikan keseriusannya, ia membunuh Howard Hamlin hanya untuk menunjukkan bahwa ia serius gitu dah. Kematian Howard Hamlin itu begitu sia-sia nih pas di Better Call Saul ini ya. Lalu memerintahkan Jimmy yang pada akhirnya Kim yang pergi ya untuk melakukan upaya pembunuhan palsu ke rumah Gus ini. Dan ini adalah umpan. Lalo tahu Mike akan menarik semua penjaga dari lokasi laundry untuk melindungi rumah Gus gitu. Saat pengamanan di laundry kosong, Lalo masuk ke sana untuk merekam bukti laboratorium tersebut sebagai persembahan bagi Don Eladio gitu kan. Meskipun Lalo sangat setia pada keluarga Salamanca, tujuan sebenarnya adalah untuk mengembalikan dominasi Salamanca di dalam kartel dan menyingkirkan Gus yang dianggap sebagai parasit yang disukai Don Eladio gitu.
Lalo ingin membuktikan kepada Don Eladio bahwa Gus membangun laboratorium med sendiri menurut aturan kartel gitu kan, membangun produksi sendiri tanpa seizin Eladio adalah pengkhianatan besar yang hukumannya adalah hukuman mati. Lalu ingin Eladio mengeksekusi Gus secara resmi sehingga bisnis distribusi narkoba di utara kembali sepenuhnya ke tangan Salamanca. Nah, gitu ya tujuan sebenarnya apa yang dilakukan Lalo ini. Nah, kita lanjut ke hasil akhirnya ya. Strategi Lalo hampir berhasil nih 100%, namun ia kalah karena satu variabel yang tidak ia duga, kegigihan Gus dan persiapan darurat Gus di dalam lab gitu kan. Gus telah menyembunyikan pistol di kabel ekskavator dan mematikan lampu di saat yang tepat. Meskipun Lalo lebih unggul dalam baku tembak jarak dekat, Gus berhasil menembaknya di leher di kegelapan laboratorium bawah tanah tersebut yang akhirnya menjadi tempat kuburan abadi bagi Lalo Salamanca bersama Howard Hamlin. Nah, kesimpulannya adalah Lalo Salamanca adalah pengingat bahwa dalam dunia Breaking Bad, kecerdasan sehebat apapun bisa kalah oleh satu kesalahan kecil dan persiapan lawan yang lebih dingin. Ia mati tertawa di saat-saat terakhirnya menyadari bahwa ia telah kalah dalam permainan catur paling berbahaya melawan The Chicken Man. Nah, oke, aku ngerokok dulu bentar ya guys. Nah, jadi itu teman-teman ya. Untuk konten kali ini saya menceritakan tentang bagaimana Gustavo Fring, tentang seseorang yang sangat ditakuti Gustavo Fring gitu kan, bukan Don Eladio, bukan Don Hector, bukan Juan Bosa, tapi si anomali ini guys ya, yang bahkan kepintaran Gus pun bisa dipermainkan, bahkan Mike yang seorang intelijen pun harus kekecoh beberapa kali gitu kan, yang pada akhirnya Gus sendirilah yang menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi sekian dulu konten pada kesempatan kali ini. Mungkin di pembahasan-pembahasan yang lainnya kita akan membahas tentang Breaking Bad ini ya, untuk sekadar nostalgia saja dan membedah dari karakter per karakternya gitu kan, karena aku juga membahas anime One Piece atau anime yang lainnya sudah mulai bosan, jadi kita untuk sedikit pencerahan kita akan mendalami Breaking Bad ini ya hingga ke konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di konten berikutnya tentang pembahasan Breaking Bad-nya. Semoga Anda semua terhibur, dan apapun yang mau ditanyakan tentang konten ini silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih, saya Andi Rista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.